Pertama-tama, laptop entry level tuh kebanyakan dipakai orang. Tapi kadang reviewnya itu sering nunjukin spesifikasi dasar, kayak prosesornya bagus lah, SSD-nya kuat lah. Tapi yang bikin pengalaman harian tuh kayak detail kecil. Contohnya layarnya aman nggak? Terus baterainya aman nggak? Keyboard oke nggak? Suara fan berisik nggak? Kebetulan di video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian alias nge-review tuntas mengenai laptop HP 245G10 dari sisi-sisi itu. Biar kalau lu beli nggak cuman lihat angka spek tapi ngerti feel-nya juga. FYI aja, HP 245G10 ini tuh hadir dengan varian prosesor AMD Ryzen R3 atau R5 tergantung versi. Layarnya 14 inci, bobot ringan sekitar 1,36 kg atau 1,47 kg. Spesifikasi dasar kayak RAM 8 GB, SSD, NVMe, portnya juga cukup lengkap. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ngebahas bagian per bagiannya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Gua tahu banyak orang yang pasti ngediskon laptop murah itu karena dia itu terbuatnya dari plastik. Tapi kenyataannya terbuat dari plastik juga nggak bisa dibilang murahan juga kok, tergantung bagaimana cara ngedesainnya. Kayak laptop ini sendiri ketipisan dan juga ringan, bobotnya itu sekitar 1,36 kg untuk beberapa varian. Cukup ringan buat dibawa kemana-mana kayak ke kampus atau perjalanan ringan. Bentuknya juga dia kelihatan sederhana, warna netral, nggak norak, cocok buat kalian yang pengen laptop kerja tapi nggak pengen tampil mencolok. Tapi tetap aja laptop ini pun ada kekurangannya kok, kayak yang pertama karena warnanya itu silver, jadi menurut gua pribadi agak lumayan cepet kotor gitu loh. Ditambah kalau misalkan kita ngepegang di bagian layarnya, dia kayak ada bekas sidik jari gitu. Kalau misalkan kita pegang di bagian sini pun sama, apalagi kalau laptop ini agak sedikit berdebu teman-teman. Terus di bagian ventilasi bawahnya ini dia agak tipis banget. Jadi kalau misalkan kita terlalu nekan laptop ini, dia itu feel-nya kerasa banget lah dari beberapa laptop tebel yang lainnya. Dan hal yang paling gue suka dari layar laptop ini sendiri karena dia udah panelnya itu FHD. Dia juga udah anti glare atau matte coating di beberapa varian yang bantu ngurangin pantulan. Bezelnya juga dia tipis di 3 sisi sehingga kesannya itu modern banget lah. Tapi ada salah satu catatan kecil yang jarang banget dilihat dari pengguna HP, yaitu di beberapa unit dia masih pakai panel TN teman-teman, bukan pakai panel IPS. Jadi dari sudut pandang manapun dia kelihatannya itu kontrasnya lumayan jelek dan juga agak sempit gitu. Terus di bagian warna atau saturasinya dia kurang hidup. Sekitar 45% NTSC-nya menurut beberapa review. Jadi intinya laptop ini tuh cuman cocok buat kalian yang kayak ngerjain kerjaan ringan atau enggak nonton Netflix, ngerjain kerjaan kantoran kayak Excel, Word ini masih oke. Tapi kalau kalian pakai laptop ini buat ngedit atau bikin animasi atau sesuatu yang membutuhkan cahaya atau saturasi yang mendalam gitu loh, nah ini sama sekali nggak cocok teman-teman. Selain itu dia juga punya beberapa sisi yang kadang kaget kalau lo nggak tahu sebelumnya. Pertama, GPU-nya itu terintegrasi AMD Radeon iGPU. Sebenarnya cukup-cukup aja sih buat nugas ringan atau game ringan. Tapi jangan harap kalau kalian main game AAA dengan setting tinggi. Terus yang paling gua nggak suka dari laptop ini tuh kalau misalkan dia dikasih beban berat, dia itu bakalan nge-lag parah, apalagi suara kipasnya bakalan bekerja dengan keras banget. Contohnya kayak editing video 4K, rendering, dia juga cukup lama teman-teman. Terus sekarang kita ngecek ke bagian port, dan ini tuh salah satu part yang paling sering
kalian hiraukan pas lagi beli laptop. Kelebihan dari laptop ini sendiri, dia punya USB Type-C, terus ada HDMI, terus ada Wi-Fi 6, USB-C-nya juga data only ya. Port dekat kanan kiri, bisa nggak agak sempit ruangannya, tapi sayangnya dia belum punya port LAN. Jadi portnya itu menurut gue pribadi lumayan layak. Jadi menurut gue pribadi di bagian portnya itu lumayan layak buat pengerjaan umum. Tapi jangan harap fitur USB-C lengkap di semua varian. Terus sekarang kita ngecek ke bagian keyboard, touchpad, dan juga kenyamanan mengetik. Yang gua suka, keyboardnya itu ini dia punya keyboard yang full size dengan spacing wajar. Enak buat ngetik lama. Beberapa review juga bilang keyboardnya itu cukup responsif. Touchpad ukuran memadai, geser atau scroll masih nyaman lah. Beberapa varian punya opsi backlit, tergantung versi, membantu kalau lu kerja di kondisi kurang cahaya. Dan satu hal yang kalian perlu waspadai adalah di bagian keyboardnya ini, ternyata dia bener-bener sensitif sama namanya air. Karena waktu itu gue pernah ketumpahan kopi teman-teman. Jadi di bagian keyboardnya itu dia bakalan lumayan nggak berfungsi. Kita itu harus lumayan neken di bagian beberapa huruf ini. Kalau misalkan kena air dikit aja. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian butuh laptop yang buat kerja ringan, ngetik-ngetik biasa, dan juga laptop yang cocok banget buat dibawa kemana-mana, laptop ini oke. Tapi jangan harap kalau misalkan kalian punya kerjaan yang membutuhkan desain atau pembuatan animasi yang mengharuskan si laptop mengeluarkan cahaya atau saturasi yang lebih mendalam, ini laptop kurang cocok. Dan untuk harganya sendiri, dia dijual dari 5 juta sampai 7 juta aja teman-teman. Cukup worth it buat laptop di kalangan entry level. So itu dia teman-teman, sedikit pembahasan kali ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget rekomendasi-rekomendasi atau review laptop yang bakalan gua kasih tahu kalian. So sekian dari gua, see you next time.